Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you doing? I hope you can keep your health very carefully. Halo anak-anak, apa kabar? Saya harap kalian bisa menjaga kesehatan kalian dengan baik. It's very nice to see you all to have our next lesson. Today we are going to get a new lesson. It's about the procedural text. Jadi senang sekali bisa berjumpa kembali di pelajaran kita kali ini. Yang akan kita bahas itu adalah tentang pelajaran teks prosedural. Before we start, prepare your book and pen. Write down every words you see in this video. You can pause to have it clearly. Oke, sebelum kita mulai, kamu bisa persiapkan buku tulis dan pulpen. Tulis setiap kata yang ada yang kamu lihat di video, di buku catatan kamu. Kalau sulit, kamu bisa pause videonya untuk menulis dengan cermat. Ya, sambil mendengarkan penjelasan saya. Oke, let's see. Now, what is a procedural text? Oke, apa yang dimaksud dengan teks prosedural atau teks prosedur ya? Kita baca. Di sini ada basically procedural texts are part of our daily life. Pada umumnya, teks prosedur itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. It tells us how something is done through steps or action. Yang menceritakan kepada kita bagaimana sesuatu hal itu bisa dilakukan melalui tahap demi tahap. Itu ya. We often use procedural text even though we rarely realize it. Kita sering menggunakan teks prosedur walaupun tanpa kita sadari. The examples seperti contoh, when we follow the instruction of a recipe on television, ketika kita mengikuti instruksi sebuah resep yang kita tonton di televisi, read the manual on how to turn on a CD player, do a simple scientific experiment, etc. Membaca bagaimana cara menghidupkan sesuatu secara manual, bagaimana cara menghidupkan CD player, atau melakukan percobaan ilmu pengetahuan sederhana dan lain sebagainya. Oke, itu tadi adalah pengertian dari teks prosedur. Nah, selanjutnya adalah the structure of a procedural text. Susunan atau grammar dari teks prosedur tersebut. Apa-apa saja dia cara membuatnya. Oke, first yang pertama itu adalah goal or purpose. Goal or purpose itu artinya adalah tujuan. Nah, jadi tujuannya itu ketika kita membuat teks prosedur, kita mau tahu dulu tujuan kita tuh apa. Nah, contohnya di sini ada examples. Contohnya adalah let's make your own aquarium ecosystem. Jadi contohnya tujuannya adalah membuat ekosistem akuarium sendiri. Nah, ini tujuannya. Jadi ini bisa dibilang sebagai judul ya. Jadi tujuan atau goal or purpose tujuannya adalah let's make your own aquarium ecosystem. And then, yang selanjutnya adalah setelah tadi tujuan, kita membuat teks prosedur itu apa tujuannya. Lalu kita akan masuk ke berikutnya, tahap berikutnya adalah materials. Materials itu adalah bahan. Apa yang mau kita buat, pastinya kita butuh bahan kan. Bahan bahasa Inggrisnya materials, bahan. Jadi setelah ada tujuan tadi, kita akan masuk kepada bahan. Nah, bahan tadi tergantung pada tujuan kita. Kalau misalnya kita seperti contoh tujuan kita mau membuat akuarium, maka materialnya atau bahan-bahannya apa saja. Nah, kita masukkanlah di situ. Ada precise information, informasi terkait apa yang tujuan kita mau buat tadi gitu ya. How long, berapa lama kita membuatnya, how many, seberapa banyak jumlahnya, and what type, dan jenis apakah saja dia. Oke, examples, contohnya apa itu? Contohnya misalnya kalau mau buat akuarium, kita masukkan di situ water plants.
yaitu tanaman air. Selanjutnya a bucket, yaitu sebuah ember. Nah, ini berkaitan ya dengan tujuan kita tadi, goal purpose kita itu tadi ya. Oke, yang selanjutnya ada steps. Steps itu adalah langkah-langkah. Steps ini adalah langkah-langkah, atau bahasa Inggrisnya what to do. Jadi what to do itu artinya apa-apa saja yang harus dilakukan. Examples, contohnya adalah spread the gravels over base of the tank. Jadi sebarkan daripada kerikil di bagian bawah dasar daripada akuarium tersebut. Nah, ini ceritanya masih buat akuarium tadi ya. And next the frame. Nah, lalu di sini adalah kerangka. Jadi kalau mau buat sebuah teks itu harus ada kerangkanya. Ini bahasa Inggrisnya adalah frame. Jadi kerangka itu termasuk apa dia di situ? Comments. Comments itu adalah kalimat-kalimat perintah di dalamnya. Detailnya, how, bagaimana caranya, with what, dengan apa saja. Contohnya adalah frame-nya ini, examples, put the gravel in a net and pour a jug full of water on it. Letakkan daripada kerikil-kerikil, masukkan ke dalam jaring, lalu disiram dengan seceret air penuh di atasnya. Nah, itu maksudnya mencuci kerikil itu maksudnya ya. Oke, yang selanjutnya masih tentang cara membuat akuarium ya. Ini tadi contohnya masih berkaitan dengan yang di atas. Yang selanjutnya yang terakhir adalah the covering. The covering itu adalah penutup. Jadi setiap ada teks kita buat selalu ada penutupnya. Nah, covering ini, penutup ini apa-apa saja isinya adalah where. Where itu tempat gitu ya, di mana gitu ya, tempat. Action verb, sedangkan di sini action verb adalah kata kerja tindakan. Jadi terdiri dari tempat dan kata kerja tindakan. Jadi examples, contohnya itu adalah place the tank in bright light. Place the tank in the bright light. Artinya letakkan akuarium di tempat yang terang. Letakkan akuarium di tempat yang terang. Jadi ini masih ceritanya tentang tujuannya tadi membuat ekosistem akuarium sendiri. Nah, begitulah cara-caranya. Nah, nanti untuk video berikutnya saya akan memberikan contoh daripada procedural text dari pelajaran kita hari ini. Oke, sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, nanti kamu bisa tanya setelah nanti kita jumpa di sekolah. Dan setelah nanti masuk sekolah, semua catatan akan saya periksa. Jadi tolong setiap video yang kamu tonton dilengkapi catatannya masing-masing. Oke, demikianlah pelajaran kali ini. I hope you can understand very well. Saya harap kalian bisa paham dengan baik. Jangan lupa menjaga kesehatan, okay? Don't forget to keep your health very well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.